Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah ketepuk 2 kali, sudah nonton 2 kali ya. Saya mau tanya ini, sama khususnya yang generasi muda ya. Ada yang tertarik keliling dunia? Coba saya mau lihat yang angkat tangan mau keliling dunia, ada nggak yang mau? Yang angkat tangan saya doain ya. Amin. Mau berapa negara? Kalau dosen itu mahasiswa semangat banget mau semua negara ya. Gak apa-apa, yang penting berani punya cita-cita, berani memulai ya. Sebentar, ini lebih apa ini? Ini ya. Apa ini? Oke. Jadi saya ingin membagikan rahasia kok bisa keliling dunia kemana-mana. Antara lain karena membaca. Jadi boleh kita lihat slide-nya lagi. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Full screen. Ya, lanjut. Jadi saya lahir di sebuah tempat jauh dari keramaian, jauh dari kota, di kampung halaman. Ini kampung halaman saya. Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu, teman-teman? Ini namanya Danau Meninjau. Saya lahir di sini, tapi bukan di tengah danau ya. Iya. Kalau gitu saya manusia ikan. Saya lahir di pinggir danau ini, namanya Bagari Batu. Anak kampung yang kalau mau ke kota itu harus menunggu 6 jam busnya. Karena busnya tiap lewat 6 jam, lewatnya tiap 6 jam. Kalau udah kelewat ya udah lewat aja. Kayaknya dunia itu ya udah itu aja. Tapi saya beruntung, saya melihat dunia itu ternyata lebih luas daripada hanya kampung halaman. Gara-gara kakek saya itu punya sebuah ruangan rahasia. Ukurannya 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter, yang orang lain nggak boleh masuk. Nah, saya itu cucu kesayangan kayaknya. Jadi saya dipanggil, sini, kamu boleh main di dalam. Dan waktu dibuka ruangan itu, yang itu ruangan rahasianya, semuanya dari lantai sampai langit-langit dipenuhi oleh buku. Itu adalah perpustakaan pribadi kakek saya. Orang lain nggak boleh masuk, hanya orang pilihan. Saya masih terpilih, umur 5 tahun, 4 tahun udah mulai ke sana. Ya karena saya anak kecil, belum bisa baca, ya main-main aja di sana, tidur-tiduran. Kayaknya pernah ngompol juga di sana gitu ya. Tapi kakek saya nggak apa. Lama-lama saya melihat ini buku ini apa? Ini makhluk apa? Ini kok banyak bertumpuk-tumpuk. Lama-lama saya yang buka. Saya nggak ngerti karena zaman dulu belum bisa baca ya sebelum SD. Tulisan saya nggak tahu, tapi saya bisa melihat gambar. Dan saya melihat ternyata di luar kampung saya ada namanya benua Amerika, ada benua Eropa dan segala macam. Hari itu mungkin hari pertama saya punya impian untuk bisa keliling dunia karena buku. Jadi buku itu dalam arti jendela dunia dalam arti sebenarnya buat saya. Dulu saya bahkan nggak tahu, karena kalau di sini teman-teman di pasarnya ada orang yang jual es. Nah, di kampung saya ada namanya es serut. Di sini es apa namanya? Es lembak kalau di kampung saya. Sini es serut. Dulu tuh saya waktu lihat foto salju, saya pikir itu salju itu es serut semua. Saya tanya ini apa ini? Oh itu salju. Salju itu ada di mana? Ada di belahan dunia bagian Eropa. Dan waktu itu ada keinginan, ya Allah suatu ketika bisa nggak saya sampai ke sana. Jadi impian-impian awal dibuka oleh buku. Kalau teman-teman sekarang merasa buku itu jadi beban, karena disuruh dosen baca gitu ya, buku itu harus jadi tempat kita mulai impian. Kita lepaskan impian kita karena melihat buku. Lanjut. Nah, lalu pada usia 15 tahun saya waktu itu ingin masuk SMA.
dan nilai saya bagus SMP-nya. Jadi saya pede sekali bilang ke ibu saya. Kalau di Minang itu ibu panggilnya Ama. Kalau di sini apa ya? Ama. Ada zaman modern gitu. Zaman-zaman itu dulu ibu panggil apa bu? Mama juga ya. Kalau di kampung saya Ama. Saya bilang, Ma, nilai saya bagus. Saya mau masuk SMA. Ibu saya periksa. Oh iya, nilai kamu bagus ya. Cita-cita saya mau masuk SMA terbaik. Lalu ibu saya bilang, dengan nilai sebagus ini, kamu cocoknya masuk pesantren. Dulu saya udah mau. Orang mau saya kan disuruh masuk pesantren. Saya nggak mau. Nanti saya jadi guru ngaji, jadi ustadz gimana? Saya nggak mau. Saya ingin jadi Habibie gitu. Untuk itu selama 3 hari 3 malam saya mogok, tidak mau ketemu ibu saya, mengunci diri di kamar, diam aja. Cita-cita 3 hari kan. Hari pertama selamat bisa, hari kedua lapar. Jadi akhirnya ngomong juga sama ibu. Hari ketiga saya nyerah. Dia bilang, ya udahlah kalau saya dipaksa sama ibu saya masuk sekolah agama, ya udahlah saya akan ikut saja. Kenapa segampang itu saya menyerah? Karena di Minangkabau, di kampung kelahiran saya, ibu itu sakti sekali. Kenapa sakti? Karena di kampung saya itu ada namanya legenda Malin Kundang. Itu cucu otak tiap hari, ceritain Malin Kundang, Malin Kundang, Malin Kundang. Malin Kundang kalau melawan sama ibu gimana? Jadi batu. Itu saya takut banget jadi batu ya, apalagi batu akik gitu ya, dari Banjar Baru gitu ya, digosok tiap hari. Akhirnya saya menyerah pada ibu saya kemudian pergilah masuk pesantren dengan setengah hati, karena nggak mau, setengah hati, dan naik bus 3 hari 3 malam sampai ke Jawa. Itu 3 hari 3 malam itu sangat heboh lah perjalanan. Kalau pernah naik bus lama kan udah tahu ya. Pertama wangi, hari kedua nggak jelas, hari ketiga bisa bikin pingsan gitu, untuk sampai. Nah saya masuk ke sebuah pesantren yang saya tidak mau. Tapi di sanalah pengalaman kedua saya melihat buku yang banyak sekali. Ketika saya masuk pesantren ada 3.000 orang santrinya. Saya bingung, banyak banget nih orang di kampung saya, nggak sampai sebanyak itu. Lalu mereka ngomongnya nggak ngomong Indonesia, ngomongnya Arab Inggris. Ini pesantren mana? Terkaget kemudian gitu ya. Lama-lama kemudian saya mulai mencintai hidup di sana. Karena dulu gurunya bilang, kalian berhak belajar sampai ujung dunia. Dan untuk itu kuasai bukan hanya bahasa kita, bahasa asing. Dulu saya dibilang sama Kiai, kamu hanya punya 3 bulan untuk berbicara bahasa Indonesia. Setelah itu harus berbahasa internasional. Oh saya pucat banget, karena bahasa Indonesia saya belum lulus waktu itu. Bahasa Minang saya bagus banget. Itu TOEFL Minang saya tinggi banget nilainya. Tahu-tahu harus berbahasa internasional, gimana caranya? Apa yang terjadi? 6 bulan, setahun kemudian pelan-pelan sudah mulai keluar bahasa Arab, masih salah, bahasa Inggris masih salah, tapi sudah mulai bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan 3 bahasa di saat yang sama. Lama-lama makin bisa. Nah ini penting adik-adik teman-teman semua. Kenapa kita bisa membuat sebuah loncatan dalam kemampuan? Karena membaca, karena lingkungan. Di pesantren saya dulu ingat ya. Ini kan dinding ya. Dinding ini ada tulisannya nggak? Ada tulisan keluar di sana ya. Di pesantren saya dinding itu banyak tulisan. Dan tulisannya hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bunyi-bunyian, bunyi radio, bunyi TV, pengumuman itu Arab Inggris. Mbok dapur yang ngasih makan kita itu ngomongnya tapadol mas gitu. Masih gaya Jawa tapi keluarnya bahasa Arab. Suara-suara semuanya bahasa Arab dan Inggris. Lama-lama kalau teman-teman sempat jalan-jalan ke pesantren saya, itu jalan-jalan jam 12 malam, 3.000 santri itu pasti lagi tidur, itu ngoroknya irama padang pasir biasanya. Di antara ngorok tuh biasanya ada yang ngelindur. Dan itu melindunnya Arab Inggris. Ada keterlaluan memang. Kok melindur Arab Inggris? Karena ada internalisasi ilmu, karena dibaca, karena ada kedisiplinan, dan karena ada guru-guru yang mendukung. Sampai kayak gini. Kalau kita lagi main bola, ada kewajiban. Kalau lagi main bola harus ada yang berdiri jadi komentator di pinggir lapangan, pakai mic gitu.
Kalau komentator kan biasa kita ya lihat sepak bola Indonesia seru banget. Ini komentatornya apa bahasa Arab bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris udah sering dengar kan di Liga Inggris. Bahasa Arab pernah dengar kan komentator bahasa Arab? Ini contohnya saya contoh. Benar-benar saya masih ingat ya. Dia lagi main sepak bola santri-santri. Santri itu main sepak bola masih pakai celana ya, nggak pakai sarung ya. Kalau main bola nanti akan ada seorang santri senior demi kedisiplinan bahasa dia akan maju. Wayul madhura Ustaz pada lokatan dikata aibuna yarjuna qabila latum wa haitsu mara ma syad wahid wa sifar gol gitu ya. Lalu ada biasanya ibu-ibu orang tua santri yang lagi lihat anak itu juga nonton lalu kusuk bilang amin amin. Saya bilang bu itu bukan doa bu, itu bola digiring kanan dan ke kiri akhirnya gol. Jadi yang kedua saya pelajari membaca itu membuat kita bisa melintas bahasa kita bisa menguasai dunia dengan bahasa. Adik-adik mahasiswa selagi masih punya waktu kuasai bahasa. Jangan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar aja atau bahasa tubuh gitu. Kuasai juga bahasa internasional ya. Karena itu akan membuat kita ada lompatan. Lanjut. Saya beruntung sekali setelah saya membaca, keajaiban membaca itu membuka kemungkinan saya untuk menulis. Dan kemudian saya menulis novel pertama saya Negeri Lima Menara tahun 2009. Alhamdulillah menjadi novel bestseller di Indonesia dan difilmkan. Ada yang nonton filmnya enggak? Lumayan banyak ya. Ini nonton di bioskop atau di laptop? Laptop ya? Di laptop juga boleh, apa? Yang udah baca bukunya kan, Negeri Lima Menara? Nah, terima kasih sudah berbaik hati menyumbang royalti buat saya. Jadi penulis itu enak, orang baca kita dapat royalti. Jadi adik-adik nanti ya, lulus kuliah boleh memikirkan karirnya juga jadi penulis. Lanjut. Nah ini penting buat teman-teman semua. Keajaiban membaca dan menulis adalah seperti punya karpet terbang. Selama ini naik karpet terbang siapa? Aladin. Saya kadang-kadang ngerasa naik karpet terbang. Pagi ini tahu-tahu saya sudah terbang ke Banjarmasin. 2 bulan lalu saya terbang ke Eropa Timur, ke 8 negara Eropa Timur dan ke Turki. Tahun lalu saya terbang ke Jepang. 3 tahun yang lalu ada orang menghubungi saya gini, Mr. Buati, we would like to invite you to come to our campus. Dia hubungi dalam bahasa Inggris, kami ingin mengundang Anda datang ke kampus kami. Saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari California, dalam bahasa Inggris. Kampusnya mana? University of California di Berkeley. Itu salah satu kampus terbaik di dunia. Berkeley. Terus saya tanya, Bapak mengundang saya ngapain? Ya cerita aja cerita Anda. Just tell your stories. Cerita yang mana? Ya Negeri Lima Menara boleh, yang lain boleh. Saya bingung. Negeri Lima Menara kan cerita anak kampung masuk pesantren. Ini ngapain orang Amerika dengar? Katanya kenapa? Karena itu cerita tentang manusia. Nah ini penting adik-adik pahami. Selama cerita kita tentang manusia di mana saja di dunia ini bisa connect dengan cerita kita. Bahkan dia ada di Amerika, bahkan dia ada di Arab dan lain-lain. Story about human being, ya, cerita tentang manusia. Lalu saya langsung semangat dong, ini boleh saya mau datang, bikin tiket segala macam, kasih hotel, saya terbang lah ke Berkeley. Dan saya untuk pertama kali merasa GR ya. Wah, saya disuruh mengajar di kelas di kampus terbaik di Amerika, di depan mahasiswa internasional ngomongin buku saya. Jadi saya kasih lecture, kasih public lecture, dan terakhir ditutup dengan nonton film bersama Negeri Lima Menara. Lalu saya tanya lagi, sebetulnya hanya dengar ini aja, Profesor. Lalu dia bilang, you know what? Buku Anda, Negeri Lima Menara, sudah kami jadikan buku wajib untuk 2 mata kuliah. Wah, itu bikin menulis itu sampai seperti itu teman-teman. Gara-gara membaca, lalu menulis
sampai segitu. Awalnya saya, waduh, kayak mana, pokoknya kayak terbang gitu ya. Luar biasa ini. Gitu. Tapi lama-lama saya sadar, ini bukan karena cerita saya paling hebat, banyak cerita orang yang lain lebih hebat. Bukan karena bahasa saya begitu indah di buku itu, banyak yang lebih indah dari saya. Bukan karena itu. Yang membedakan adalah saya menulis, yang lain ngomong aja. Yang membedakan adalah saya mencoba menuliskan itu, yang lain cuma membahas saja. Jadi perbedaannya teman-teman, untuk kita punya lompatan besar setelah membaca, menulis. Itu pembeda. Ngomong ini yang berbusa-busa berhari-hari itu udah kayak ombak nyampe di pantai hilang, jadi buih. Kalau menulis itu akan membuat kita melintas waktu, melintas zaman, melintas tempat. Saya hadir hari ini ya, kalau nggak nulis ya saya siapa sih? Nah, saya provokasi ya teman-teman ya. Ini bukan provokasi politik. Niatkan satu kali, niatkan seumur hidup kita paling tidak menulis satu buku. Niatkan dari sekarang. Nggak termasuk skripsi ya. Nanti udah baru skripsi 1000 buku. Yang lain. Skripsi di rubah-rubah dulu jadi gitu. Nggak termasuk buku tabungan, gitu ya. Nggak termasuk buku nikah, gitu ya. Buku yang lain. Niatkan, karena itu akan mengantarkan kita ke tempat yang kita tidak sangka-sangka. Dan cara menulis yang terbaik adalah membaca. Makanya saya nggak akan bosan-bosan bilang, datangilah perpustakaan ini. Bulan ini jangan bisa-bisa nih bikin perpustakaan yang baik. Datang. Nanti kita nggak akan pernah tahu keajaiban membaca dan menulis itu. Ada nggak? Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah berkeliling ke 5 benua, ke 50 negara. Umumnya ini gara-gara membaca dan menulis. Gara-gara senang baca dapat beasiswa ke Italia, ke Inggris, ke Amerika. Gara-gara menulis dan membaca dapat undangan bicara sana sini. Jadi kekuatan itu menurut saya ada nih. Saya sekarang suka mikir-mikir, sebegitu hebatnya efek membaca dan menulis. Dan semua kita bisa membaca dan menulis. Tinggal teman-teman mau nggak menyiapkan, mau nggak mendorong diri kita lebih daripada hanya sekedar baca pelajaran biasa aja. Lebih kan membaca itu berbeda. Lanjut. Nah ini terakhir saya kemarin baru keliling satu bulan. Saya biasanya kalau traveling ada istri, ada anak. Jadi kita pindah-pindah dari Finlandia terus turun ke Estonia. Pernah dengar Estonia nggak? Itu negara bekas Uni Soviet. Habis itu ke Latvia, pokoknya yang aneh-aneh deh. Terus ke mana lagi? Ke Slovakia, ke Hungaria, dan terakhir ke Turki. Di Turki saya mengunjungi perpustakaan paling terkenal di dunia dan paling tua, namanya Library of Celsius. Semoga nanti teman-teman kesampaian ya. Gak cuma sampai Perpusda Kalimantan Selatan, tapi sampai di Perpus Celsius di Turki. Ini akan sekarang. Niat itu untuk memulai ya. Lanjut. Saya kebetulan dapat beasiswa ke kuliah S2 dulu di Washington. Menurut saya membaca dan gara-gara menulis. Lanjut. Lalu dapat beasiswa chevening ke Inggris, ke London, juga gara-gara menulis dan membaca. Efek samping dari menulis dan membaca. Lanjut. Oh ya, ini foto waktu saya kasih kuliah di Berkeley ya, yang di depan para mahasiswa asing itu. Lanjut. Mereka itu baca buku wajibnya yang versi Inggris, The Land of 5 Hours. Jadi bukan negeri Lima Menara, mereka nggak ngerti juga negeri Lima Menara. Cuma saya suka prihatin sama mereka ini. Buku wajibnya novel. Besok ujian malamnya mereka ngapain? Belajar novel ya. Ngapalin novel saya, gitu. Ngapalin apa arti ada gitu. Kasihan juga tuh mahasiswa Amerika gitu ya. Itu efek-efek itu nggak akan terjadi kalau kita nggak menulis. Ini saya ngomong di Washington DC di depan, kalau tadi depan mahasiswa, di depan para politikus, ada diplomat,
Yang paling depan itu namanya Paul Wolfowitz, dia pernah jadi wakil Pentagon, wakil pimpinan Pentagon. Dia kusuk banget, saya ngomongin negeri mana, dikit-dikit dia nanya, kepo banget ya pokoknya. Jadi coba lihat teman-teman, dengan buku bisa kita sampai di depan mahasiswa, dengan buku kita bisa sampai di depan politikus, dengan buku saya bisa sampai di sini. Jadi buku itu kayak karpet terbang dan karpet merah juga, mengantarkan kemana-mana. Lanjut. Ini di depan anak-anak SMA di Australia. Waktu itu saya diundang ke Australia, saya ngomong di depan audiens sekitar segini lah, ini kan 400-500 orang, tapi mereka semuanya bule, ABG lagi kan, sampai saya khawatir nih ABG ini salah masuk ruangan pasti, gini, ngapain ABG bule? Tapi habis saya ngomong gini, mereka minta tanda tangan, selfie, katanya kalian ngapain sih? What are you doing? Ya kami nggak punya pilihan. Semester ini di SMA kami harus baca buku Anda. Oh kasihan banget ya kalian. Kita kasih tanda tangan. Jadi di Australia ada namanya elective pelajaran pilihan mengenal Indonesia. Nah gurunya biasanya ngasih untuk mengenal Indonesia, bisa buku akademis, bisa novel. Salah satunya novel seperti ini. Lanjut lagi. Ini waktu saya ketemu dengan Bunda Nunung di Frankfurt, waktu itu saya bicara bersama Mbak Maria Pirata. Lanjut. Jadi tahun lalu saya diundang juga ke beberapa kampus di Jepang untuk bicara. Lanjut. Nah, background saya sebetulnya dimulai tadi, selain anak kecil yang di kampung masuk ruangan perpustakaan, selain masuk pesantren, saya kemudian lanjut menjadi wartawan. Nah, wartawan itu melatih juga kemampuan kita membaca dan menulis. Lanjut. Nah, waktu itu sempat jadi TV produser di Amerika. Oke. Kalau adik-adik di sini lupa hari ini apa yang saya omongin, mudah-mudahan nggak lupa. Tulisan lebih kuat daripada peluru. Bagaimana caranya tulisan lebih kuat daripada peluru? Peluru ditembakkan, terus kalau kena kepala orang ini kira-kira gimana? Mati orangnya kalau pelurunya kena kepala orang. Bagaimana sebuah buku kuat daripada peluru? Kalau peluru mematikan dalam sedetik, kalau buku menghidupkan sepanjang hayat. Buku dibaca, yang terjadi dalam saat membaca buku itu ada peluru ide yang masuk ke kepala kita. Nah dia tidak berhenti satu detik. Besok dibaca lagi, besok dipinjamnya ke teman, bisa dibaca 10 orang, 1000 orang, 1.000 orang. Tidak ada batasnya. Dan itu ide itu akan terus menembak. Itu kekuatan buku. Makanya sekali lagi niatkanlah punya buku satu seumur hidup ini. Lanjut Pak. Boleh lanjut Pak. Nah, keunikan buku adalah buku bisa pindah medium ke medium lain. Boleh kita putar video itu. Nah, jadi kalau nanti nulis, itu tulisan itu nggak akan diam di halaman-halaman buku aja. Karena tulisan itu adalah ide, tulisan itu adalah konten. Kalau istilah anak muda kekinian zaman now, creating content, content creation. Dan konten ini kan bisa pindah ke banyak medium. Bisa ke film tadi kan? Selain film dia jadi apa barusan? Jadi saya sekarang lagi bikin versi komik Negeri Lima Menara. Berapa tahun yang lalu saya pernah diskusi dengan orang yang bikin game developer. Bisa nggak novel dijadikan game? Nah kenapa begitu? Karena kalau kita menulis, kita kan ingin ide kita santai. Sayangnya tidak semua orang baca. Ada yang nggak pernah baca, kecuali buku pelajaran. Tapi nonton. Nah kita pindahkan pesannya ke film. Ada yang nggak nonton, ada yang nggak baca. Senangnya main game. Kita pindahin ke game. Nah itu kekuatan tulisan. Dia akan bisa pindah medium kemana-mana. Lanjut. Oh ya, film
Negeri Lima Menara sudah selesai. Sekarang saya dalam proses pembuatan film kedua, Ranah Tiga Warna. Mohon doa ini lancar, tahun depan kita bisa nonton. Minggu lalu skenario-nya sudah edisi draft 8. Minggu depan castingnya mungkin sudah final. Tapi misalnya mereka nggak ketemu pemeran, ya bisa aja kita tambah casting baru di Banjarmasin gitu ya. Siapa tahu ada yang berminat, daftar aja, lumayan. Karena nanti syutingnya di Kanada di musim gugur. Lumayan kan datang ke Kanada kalau terpilih. Kalau nggak terpilih jangan sedih, jadi kru aja. Jadi kru bawa kabel sampai Kanada, lumayan. Jadi mohon doa, semoga proses ini lancar, tahun depan kita bisa nonton. Nonton bareng di Permusda menarik juga ya. Ini bisa jadi bioskop. Nanti kita tanya gubernur. Baik, boleh lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini saya akan ngomong sedikit tentang buku baru saya, Anak Rantau. Udah dia punya? Kalau udah luar biasa. Kebetulan saya bawa bukunya beberapa ya. Nanti kalau mau tertarik bukunya tanya ke Ibu Bunda Nunung nanti. Saya usahakan nanti semua ditandatangan. Jadi kalau nanti pengen bukunya dapat tanda tangan dan sidik jari juga kalau mau. Buku ini tentang apa sih? Kalau Negeri Lima Menara tentang perantauan anak kampung ke kota dan ke keliling dunia. Kalau Anak Rantau ini cerita anak kota pulang kampung. Nah, apa dia pulang kampung? Ternyata dia pulang kampung mencari obat luka. Obat luka jauh-jauh banget ke kampung. Luka pakai obat merah aja sembuh gitu. Karena dia sedang mencari obat luka hati. Itu susah itu obatnya ya. Obat luka hati, obat luka sejarah. Obatnya apa? Dan dalam pencarian ini nama tokohnya namanya Happy. Jadi ironis ya, dia seharusnya happy tapi dia mencari obat luka hati ya. Nama lengkapnya Don't Worry Be Happy ya. Ini benar, di ijazahnya ditulis gitu, Don't Worry Be Happy. Si Happy ini dalam pencarian obat. Dan di kampung dia akhirnya ketemu dengan banyak orang yang juga sama-sama luka. Jadi sebagai informasi kita itu adalah makhluk yang melukai dan dilukai. Yang dilukai mungkin pernah merasa, yang melukai kadang-kadang merasa, tapi kita pernah melukai dan dilukai. Yang senyum-senyum mungkin masih merasa luka gitu. Nah, banyak orang yang luka. Ada yang luka itu dipelihara. Oh, saya luka, bangga dengan lukanya. Ada yang kemudian lukanya dicoba dimaafkan. Saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Nah, tidak lupakan itu calon luka banget itu biasanya. Karena tahun depan ingat lagi kan. Akhirnya Happy ini kemudian dalam pencariannya ketemu ada solusi obat luka. Obat luka bisa diobati dengan maaf. Tapi ternyata maaf aja nggak selesai. Obat luka adalah maaf lalu lupakan. Move on. Gimana ceritanya ya? Nanti baca aja di bukunya ya. Mudah-mudahan jadi film juga. Lanjut. Jadi maafkan lalu lupakan. Allah terkembang jadi guru. Lanjut. Nah, ini berapa slide awal saya. Kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Simon. Silakan. Terima kasih.